Zizi klarifikasi bantah tudingan perselingkuhannya, ini penjelasannya. Andre Rosiade dianggap gagal didik putrinya, ini katanya. Komentar sang ayah terkait isu yang menimpa Azizah dan Arhan. Belum tahu apapun soal ini, dalam situasi yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, muncul video yang diklaim menunjukkan Azizah, istri dari pesepak bola Pratama Arhan, terlibat dalam dugaan perselingkuhan. Video tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai spekulasi serta reaksi dari publik. Namun ketika diminta tanggapan, Ade Armando, ayah Azizah, mengaku bahwa dirinya belum mengetahui apapun terkait video tersebut. Ade Armando, yang dikenal sebagai sosok yang vokal di berbagai isu sosial, kali ini tampak lebih berhati-hati dalam menanggapi isu yang menyangkut keluarganya. Saya belum tahu soal ini. Belum ada informasi yang saya terima terkait apa yang terjadi, ujar Ade dengan nada tenang saat dihubungi media. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat besarnya perhatian yang diberikan publik terhadap kasus ini. Situasi ini masih berkembang dan banyak pihak yang menantikan penjelasan lebih lanjut baik dari pihak keluarga maupun dari Pratama Arhan sendiri. Sementara itu, spekulasi dan asumsi terus beredar, menambah panasnya isu ini di berbagai platform sosial. Azizah bantah diisukan selingkuh. Semua itu Finah, katanya. Setelah cukup lama memilih diam, akhirnya Azizah, istri dari Pratama Arhan, mulai buka suara soal isu perselingkuhan yang ramai diperbincangkan publik. Dalam klarifikasinya, Azizah membantah semua tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Arhan masih berjalan baik-baik saja. Azizah mengungkapkan bahwa berita yang beredar selama ini tidak sepenuhnya benar. Dia mengakui bahwa dirinya sangat terkejut dengan pemberitaan yang muncul, namun ia tetap tenang dan memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang beredar di luar sana tidak benar. Saya dan Arhan masih baik-baik saja. Kami sedang fokus untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan berharap semuanya bisa cepat selesai, kata Azizah. Azizah juga mengimbau kepada publik untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dan berharap agar privasi keluarganya dihormati selama proses ini berlangsung. Dia menambahkan bahwa segala keputusan yang akan diambil nantinya merupakan hasil dari diskusi panjang dengan Arhan dan keluarganya. Saya dan Arhan sedang mencari solusi terbaik untuk semuanya. Saya sangat berharap agar masyarakat tidak mempercayai rumor yang belum tentu benar dan menghormati privasi kami, tutup Azizah. Nama Fuji tiba-tiba ikut terseret dalam pusaran isu yang sedang hangat mengenai hubungan antara pacarnya dan Azizah. Kabar tersebut menyebutkan bahwa pacar Fuji yang juga dikenal di kalangan publik dikabarkan pernah memiliki hubungan intim dengan Azizah, istri dari Pratama Arhan. Menanggapi hal tersebut, Fuji hanya memberikan komentar singkat, mengungkapkan rasa herannya atas tuduhan yang mengaitkan namanya. Saya benar-benar heran kenapa nama saya ikut disebut-sebut dalam masalah ini. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal kabar ini, ujar Fuji ketika dimintai tanggapan oleh media. Fuji menegaskan bahwa dirinya ingin menjaga jarak dari semua drama ini dan lebih memilih fokus pada kehidupannya sendiri. Meski begitu, Fuji tetap meminta agar publik tidak mudah percaya dengan kabar yang belum tentu kebenarannya dan lebih memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh terkait isu tersebut. Setiap orang punya kehidupan pribadi masing-masing dan saya harap semua pihak bisa menghargai privasi saya. Biarlah masalah ini diselesaikan oleh mereka yang terlibat secara langsung, tambahnya. Pratama Arhan akhirnya angkat bicara terkait masalah yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Menurutnya saat ini segala sesuatu masih dalam proses perundingan bersama keluarga besar.
Arhan menegaskan bahwa keputusan apapun yang akan diambil nanti, baik mengenai kehidupan pribadi maupun lainnya, akan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari seluruh anggota keluarga. Saya ingin menjelaskan bahwa semua ini masih dalam pembahasan dengan keluarga besar. Kami sedang berusaha mencari solusi terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Saya mohon doanya agar semuanya bisa segera diselesaikan dengan baik, ujar Arhan. Arhan juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati privasi keluarganya selama proses ini berlangsung dan berharap agar publik tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum ada pernyataan resmi dari pihaknya. Fans Garuda siap dukung penuh berharap duet Maut Ole Romani dan Jens Raven bisa membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh lagi. Kita tunggu aja gimana aksi mereka di lapangan, semoga bisa jadi pasangan yang bikin bangga Indonesia. Mark Klok berharap dipanggil timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok berharap dipanggil timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas memang akan tampil dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klok terakhir turun membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. "Semoga saya dipanggil," kata Klok. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus dalam kurung untuk pemusatan latihan, katanya. Mark Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet, tetapi tim pelatih pasti bisa dimaksimalkan keterbatasan yang ada. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di King Abdullah Sports City pada 6 September 2024. Game pertama di luar, saya tidak tahu banyak waktu atau tidak dalam kurung untuk persiapan. Pemain dari luar juga harus datang. Semoga kita bisa persiapan yang baik dan punya hasil baik juga, ucapnya. Shin Tae-yong soal level IQ pemain timnas Indonesia masih rendah, dimarahin ngeblan, dikasih instruksi gak bisa mikir. Cerita menarik diungkapkan Nova Arianto soal level kecerdasan intelektual dalam kurung IQ pemain timnas Indonesia. Menurut Nova, pelatih Shin Tae-yong pernah meminta agar pemain tidak diberi banyak instruksi. Nova Arianto tentu memahami kondisi para pemain timnas Indonesia. Sebab, Nova kini bertugas sebagai salah satu asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selain itu, dia juga jadi pelatih Indonesia U-19. Coach Shin selalu sampaikan sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Karena analisa Coach Shin kalau di saat dia melatih dan saat dia di luar pangan. Kata Nova dikutip dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Lalu bagaimana dengan tingkat kecerdasan para pemain timnas Indonesia? Wah, anak ini tuh, pemain ini kayaknya dia IQ-nya kurang tinggi, kata Nova. Menurut Nova Arianto, Shin Tae-yong punya perhatian khusus dengan kecerdasan pemain timnas Indonesia. Sebab pemain dengan IQ tinggi dianggap bisa menangkap instruksi dan mengeksekusinya dengan lebih baik. Nah, demi mendapat informasi soal IQ para pemain, Nova menyebutkan bahwa pernah ada tes IQ untuk pemain timnas Indonesia. Berapa pemain saya nggak usah sebut namanya, ada si A.
Coach coba cek ini IQ-nya berapa dan kebetulan kami punya staff ada yang pernah melakukan tes kepada pemain-pemain tersebut, kata Nova Arianto. Akhirnya setelah dilihat tuh kan coach benar segini dia masuknya di level bawah akhirnya memang diambil, tegas anak kandung Sartono Anwar tersebut. Setelah mengetahui level IQ para pemain, Nova Arianto mengungkap sebuah cerita lucu yang terjadi di Timnas Indonesia. Nova menyebut Sintayong pernah melarang tim pelatih untuk memberi instruksi bagi pemain tertentu. Pemain itu tidak bisa diberikan input atau arahan yang sangat banyak. Jadi yang simple-simple saja. Jadi pernah satu pemain itu dimarahin itu makin ngeblank, jadi panik karena dia nggak bisa mikir lagi, mau kemana lagi. Akhirnya Coach Sin sampaikan saat kita mau bicara, udah jangan banyak bicara, biarin dia main aja. Kalau kita banyak bicara dia nanti nggak bisa mikir, pemain ini biarin saja, kata Nova sambil tertawa. Sintayong kepincut. Striker muda FC Utrecht Ole Roemenick siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia sepertinya akan mendapatkan tambahan amunisi baru yang sangat berharga. Kali ini kabar baik datang dari Eropa, tepatnya dari Belanda. Nama Ole Roemenick striker muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, Roemenick disebut-sebut akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memang dikenal memiliki kejelian luar biasa dalam menemukan talenta-talenta sepak bola yang memiliki potensi besar. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Sintayong telah membawa banyak perubahan positif, baik dalam hal taktik maupun pemilihan pemain. Dan kini mata tajamnya tertuju pada Ole Roemenick, pemain muda yang baru berusia 24 tahun, namun sudah menunjukkan performa gemilang di Liga Utama Belanda. Kiprah Ole Roemenick di Eropa, Ole Roemenick bukanlah pemain sembarangan. Meski usianya masih tergolong muda, Roemenick sudah membuktikan diri sebagai salah satu talenta yang menjanjikan di sepak bola Eropa. Bermain di salah satu liga top dunia, Eredivisie, Roemenick dikenal dengan gaya bermainnya yang cepat, agresif, dan memiliki naluri gol yang sangat tajam. Dengan postur tubuh yang ideal untuk seorang striker, Roemenick mampu menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. Di FC Utrecht, Roemenick kerap kali menjadi andalan di lini depan. Kecepatan dan ketajamannya dalam membaca situasi di depan gawang membuatnya seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan. Para pendukung